Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tahu belum gue lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Abimanyu. Kali ini Sobat Abimanyu bersama dengan pengusaha peternakan bebek di wilayah Mojokedang Karanganyar. Monggo Mas, silakan diperkenalkan namanya. Perkenalkan, Mas. Nama saya Luhur dari Kecamatan Mojokedang, ya, tepatnya di Desa Gendungan, Mojokedang Karanganyar. Insya Allah sebagai peternak pemula. Ini yang kami berkecimpung dalam ternak bebek pedaging. Ya, sudah berapa lama Mas Luhur? Ini baru merintis Mas ya. Ini baru pemula, berjalan 1 tahun ini. Sudah 1 tahun ini. Kenapa kok mboten tidak peternak yang lain? Kenapa memilih bebek? Itu prospeknya bagaimana? Ceritanya agak panjang Mas ya. Kalau Panjang, ini kalau ternak bebek ini kita ikutkan apa yang viral waktu itu. Nah, viral waktu itu kan bebek. Nah, baru menjamur banyak peternak pemula bebek, karena bebek waktu itu bagus. Jalan mudah untuk pengembangan, ya alhamdulillah selama saya belajar itu ya agak enggak begitu banyak mengalami kesulitan. Jadi saya mencoba, kemudian istri juga mendukung. Alhamdulillah akhirnya saya masuk di situ. Kalau masa berpengalaman tentang peternak bebek saya belum sama sekali, dari nol. Tapi masalah peternak ya itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Saya pernah ternak puyuh. Kemudian ada peluang bebek ini, ya saya nggak malu untuk bertanya. Ada teman, ada saudara, ada kawan juga, tetangga juga yang memelihara bebek. Kita pantau, kita tanya beluk-beluknya, pemeliharaannya, pemakanannya. Kemudian kalau sudah panen tuh nanti yang ambil siapa, yang ngasih bibit siapa, kita tanya semua. Tanya semua. Akhirnya saya seperti mendapat ini satu jawaban, mungkin peluang saya. Makanya saya mencoba masuk ke ternak bebek ini. Saya mencoba dulu. Kemarin itu pertama saya mencoba sekitar 400 ekor. Yang pertama hasilnya lumayan, mungkin ketagihan ya. Kemudian saya tekuni. Kemudian pekerjaan yang lama yang waktu itu saya jual gorengan itu ya, karena PPKM itu kan omset langsung turun drastis. PPKM udah berhenti pun untuk kembali ke normal pemasaran itu susah. Akhirnya saya fokus banting setir ke BP ini. Sangat fokus kan. Jadi BP ini prospeknya menjanjikan ya? Ya dikatakan menjanjikan, insya Allah bisa jadi. Tergantung kita juga Mas, masa ketekunan kita dan kegigihan kita juga. Dan juga yang paling berpengaruh itu masalah pasar. Betul. Kalau saat sekarang ini pasar bebek lagi lesu. Tapi alhamdulillah penjualan tetap ada, walaupun mungkin umurnya agak molor. Biasa umur 35-40 sudah diambil. Sekarang ini sampai minta pasar tuh yang pemotong sampai sana tuh mintanya umur berapa gitu. Waktu kapan baru kita bisa antar. Nanti pembelinya baru datang ambil ternak kita. Jadi bebek ini masa panennya itu 1 bulan lebih 5 hari atau 10 hari. Ya, untuk yang bibit pabrikan biasa umurnya segitu 35 hari, insya Allah itu sudah bisa siap panen. Tapi kalau untuk karena ini kan jualannya
hitungannya bukan per ekor mas, tapi per kilo, kiloan ya. Oh, nah, kalau kita ingin maksimal ya sekitar umur plus minusnya umur 40 ya. Jadi sebulan lebih 40 ya. Jadi kurang lebih ya. Nah, Sobat Abimanyu mungkin ada yang penasaran seperti saya, itu hasil sama modal itu bisa banding banyak atau sepertinya menggiurkan? Mas Nur lebih memilih bebek dan tidak kerja yang lain kelihatannya. Kalau masalah menggiurkan saya kira enggak juga sih mas, karena kerja, semua tempat kerja itu ada plus minusnya. Dan saya seperti jenengan juga yang bekas perantau, biasanya kan mungkin kalau sekitaran orang-orang sekitar kan mau mengambil tenaga kita, kelihatannya kan agak mungkin perkeuh atau gimana sih. Akhirnya kita harus berpikir, kita harus berani buka peluang usaha sendiri gitu. Walaupun hasilnya kecil, mungkin kalau dibanding di perantauan memang mungkin berapa kali lipat dari jauh, tapi kita mau nggak mau harus berusaha untuk buka usaha sendiri. Akhirnya ya itu tadi, saya harus optimis, saya tekuni gitu. Ini azan sementara break dulu, setelah azan kita lanjut lagi. Ngeten iki muat pinten ekor, Mas? Oh, per kotahe pun nggih. Ajeng store-ne pundi niki? Solo. Oh, nggih. Dari prosesnya itu, dari modal sampai bibit sampai panen, itu perbandingannya sama hasil itu kelihatannya menggiurkan. Soalnya saya lihat itu Mas Nur itu enggak fokus ke yang lain, itu fokus yang bebek ini. Mungkin yang lain ada, cuman saya enggak begitu tahu. Tapi yang saya lihat Mas Nur ini fokusnya tentang bebek. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda bertahan di bebek, terus solusi agar ada pendapatan, tidak menunggu selama 40 hari itu loh Mas Nur. Itu solusinya bagaimana? Ini pertama ya, yang saya tekankan masalah menggiurkan itu relatif ya Mas. Kalau kata menggiurkan itu saya kira enggak juga sih. Semua pekerjaan itu jadi tergantung kita menekuninya. Masalah menggiurkan biasanya kalau kata menggiurkan itu hasilnya banyak seperti itu kan. Iya. Ini sebenarnya relatif, tergantung kegigihan, keuletan kita dalam mengelola ternak bebek. Dan kenapa saya bertahan di sini? Ini mungkin usaha yang kedua saya setelah saya pulang merantau yang terakhir ini, saya katakan terakhir ini. Itu sebenarnya kalau dikatakan kemarin ada yang tanya, Mas Duri, kalau usaha seperti itu menemukan ritmenya gimana? Saya katakan saya belum menemukan ritme, waktu itu saya spontanitas karena keadaan. Tadi kembali ke pertanyaan ini yang baru saja menggiurkan, terus kenapa kok menunggu ini? Karena saya spontanitas. Karena orang yang habis merantau mau nggak mau dia tuh harus berusaha agar bisa mendapatkan income setiap harinya. Makanya saya terus yang kemarin itu usaha saya katakan pertama itu usaha saya kaki 5 makanan ringan yang agak booming itu bisa dikatakan itu agak gagal, dan saya beralih ke bebek ini seperti yang sudah saya sampaikan yang di depan tadi. Kemudian gimana menanggulangi agar saya nggak menunggu terlalu lama 40 hari baru mendapatkan emasnya, jangan kita makannya setiap hari. Ya. Kita buat sirkulasi Mas, jadi
untuk saat ini saya melihara bebek kalau dikalkulasi sekitar 1.200 sampai 1.500. Itu saya kalkulasi, nggak langsung satu angkatan gitu banyak, enggak. Saya coba gimana agar setiap minggu saya mendapatkan income, saya mendapatkan masukan. Jadi setiap minggu saya masukkan 200. Karena panennya ini nanti 40 hari. Berarti kalau setiap minggu 1 minggu 7 hari, berarti dalam 140 hari itu saya masukkan bibit 6 kali. Dan saya mengeluarkan bibit, berusaha mengeluarkan juga 6 kali. Jadi setiap minggu itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi misalkan dalam minggu ini saya menjual 200 ekor. 200 ekor yang sebagian untuk pembelian pakan, sebagian untuk pembibitan lagi, yang sebagian yang berapa persennya kita sisihkan untuk kebutuhan saya. Jadi ada ini ya, uang berputar terus. Kalau saya meliharanya ini satu angkatan misalkan 1.500 langsung del 1.500, itu uang mandek pertama mandek ya. Keduanya itu nanti kita nunggu hasil itu agak lama. Kalau hasil 200 itu memang kita dapatnya nggak banyak sih, dikit-dikit, tapi ya pandai-pandai kita mengatur manajemen keuangan kita. Terus tingkat kematian apa bisa ditekan untuk apa? Seperti Mas Dur itu dipetakan per minggu, apa itu juga termasuk untuk menekan kematian atau bagaimana? Masalah kematian, tingkat kematian hewan yang kita pelihara itu pertama dari bibit. Pertama dari bibit yang kita ambil itu bagus enggak. Kemudian yang kedua pemeliharaan kita. Pemeliharaan kita sesuai enggak. Misalkan kalau kecil itu, kalau saya sendiri kalau masih umur 1 sampai 3 hari biasa saya kasih listrik, kasih pemanas biar agak hangat gitu. Ini umur 3 umur 4 hari sampai 7 hari cuma penerangan. Itu saya masukkan box dulu, box yang semacam panggung lah. Saya masukkan box kotak ukuran 2 meter kali 180. Itu biasa di situ. Kalau hanya untuk umur 1 minggu dalam box itu bisa muat sekitar 200 sampai 250. Tapi kalau satu box ukuran 2 meter 180 itu maksimalkan 1 minggu harus sudah turun. Kalau lebih nanti hitungan terlalu banyak, itu juga nanti mengakibatkan tingkat kematian kita terlalu padat ya. Jadi yang pertama itu, jadi waktu pembibitan itu bibit yang diperhatikan itu, kemudian pemeliharaan kita, kemudian keadaan kandang kita semaksimal mungkin, karena asumsi orang bebek itu pasti bau ya, bebek pasti bau, tapi sampai bisa bisa lihat sendiri, bisa nyatakan sendiri keadaan kandangnya seperti apa di tengah pemukiman seperti ini ya. Ada bau atau tidak. Kalau masalah masuk kandang bau itu hal yang wajar, tapi lingkungan sekitar ya itu bau atau tidak. Umur berapa hari itu? Jadi itu keadaan kandang dari pertamanya bibit, kedua pemeliharaan, juga keadaan kandang ya. Maksimalkan. Jadi insya Allah kalau itu nanti tingkat kematiannya bisa kita tanggulangi. Jadi Sobat Abimanyu yang kebingungan ingin usaha apa di kampung atau di tengah perkampungan seperti ini backgroundnya kandang ya, ini Sobat Abimanyu. Rumah yang dijadikan kandang. Iya, ini sebenarnya rumah ya. Joglo jadul. Sebelah kiri itu ada rumah, depan rumah, belakang rumah, samping kanan rumah. Ini padat, ini perkampungan. Jadi untuk solusinya silahkan bisa mencoba bebek pedaging ini ya. Bebek pedaging asal lantainya itu diusahakan semaksimal mungkin kering. Ya, nanti ada videonya, nanti disematkan di situ. Nanti bisa dilihat sampai selesai. Terus manajemen pakan Mas Lur. Jadi kan banyak kabar yang memberitakan pakan itu sampai melambung harganya. Ya memang.
yang betul itu. Nah, itu untuk mengatasi supaya bebek kita tetap sehat dan menjaga berat badan bahkan bisa naik bagus, itu bagaimana pakannya? Kalau saya sendiri nih, ini karena ini pakan ini untuk 1 tahun yang lalu atau berapa bulan? 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu waktu kenaikan BBM itu, Ya. itu pakan ternak khususnya itu memang kayaknya ugal-ugalan. Untuk sentrat aja itu bisa dikatakan naiknya 70.000, 60 sampai 70.000. Pakan biasa sekitar 30 sampai 40.000. Nah, kita harus berpikir pakan agar ternak kita bisa berjalan, kita walaupun sedikit bisa mendapatkan hasil, itu gimana? Kita kemudian pakan alternatif, Mas. Pakan alternatif saya sejenis kayak mie BS itu, mie atau roti BS yang sudah nggak digunakan itu kita olah, kita campurkan. Dan juga satu itu, nah kalau orang Jawa bilang nasi aking itu untuk Sisa ya. nasi sisa itu kita keringkan, sudah sampai kering, nanti cara makannya kita rendam dulu lagi. Nah, dulu kalau air dingin merendamnya sekitar ya waktunya minimal ya 6-7 jam minimal. Nanti biar agak lembut, bisa untuk apa itu, bisa dicampurkan untuk dikonsumsi ternak kita juga mudah. Oh iya. Dan juga jagung, kalau sekarang kan musim jagung, Mas. Jagung agak murah, maka jagung kita agak stop untuk pemakanan juga. Alhamdulillah kalau jagung, yang penting kalau ternak ini yang diperhatikan di makanan itu dari kandungan karbohidrat, protein. Kalau dari pemurahan proteinnya harus cukup. Kalau sudah time-nya untuk apa itu dijual itu berat, kita kasih karbohidrat yang baik. Oh iya. Untuk apa penjualan? Nah, setelah kita dari bibit, penyediaan pakan, terus kesehatan, terus manajemen apa kandang, terus sekarang kita mau tahu nih bagaimana penjualannya ini, proses-prosesnya seperti apa, dan untuk apa pengambilannya dari bakul itu, apakah enggak bisa semuanya bakul bisa ngambil atau bagaimana itu, Mas? Untuk manajemen penjualannya itu kita juga namanya baru pemula ya, Mas. Kita masih meraba-raba, tapi kita juga ikut yang peternak lama juga. Pertama kali kita ikut peternak lama, gimana caranya, gini. Kita dikenalkan dengan istilahnya bakul yang menyuplai bibit pada kita, kemudian nanti akan memanen hasil ternak kita. Jadi dia yang mengisi, dia pula yang mengambil. Kita harus, biasanya kita untuk peternak bebek kita komitmen seperti itu, karena biasanya karena kalau sekarang tuh banyak peternak dan juga banyak bakul. Jadi untuk menjaga pasar dan juga untuk menjaga kerukunan bakul, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi tidak walaupun bersaing secara sehat. Kalau saya sendiri bakul yang menyuplai bibit itu, nanti yang mengambil itu pun ya. Oh seperti itu Ya. Nah semisal gini, ada sobat Abimanyu pengen berternak bebek pedaging seperti Mas Nur ini, misalkan tidak ada bakul, belum tahu pasarnya, itu solusinya apa? Kemungkinan Mas Nur bisa memberi Itu kita bisa ini, Mas, kita bisa browsing di Google, itu kan banyak juga. Ya. Kita masuk grup-grup apa itu, grup ternak itu bebek. kita jangan langsung terus masuk, kita Ya. pantau dulu, terus kemudian kita tanya-tanya dulu pada Ya. yang lebih senior gimana. Kalau kita masalah istilah ini usaha nih, kalau kita Ya. masuk del seperti itu tanpa kita ada tahu seluk-beluknya, nanti juga yang kena resiko kita sendiri kan. Ya. Makanya kita juga harus berhati-hati. Kalau saya sih yang kemarin tuh kan asal tetangga saya udah punya bakul, saya ikut dan jalan seperti itu aja kalau saya. Kalau untuk pemula yang lainnya yang belum tahu, baiknya itu monitor dulu, lihat situasi kondisi, bisa browsing ke Google. Oh ini ada apa
itu ternak Iya. ini bisa dipelajari. Sekarang lebih mudah untuk belajar daripada yang dulu-dulu karena kemajuannya apa tuh internet ya, makin teknologi gila ya. sekarang ini. Ya. Ini Ada paling- satu mas, Apa, satu yang saya sampaikan. Ini saya sampaikan nih ya, karena saya ini baru peternak pemula juga, baru Iya. sekitar 1 tahun. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu pengalaman yang saya alami. Ya, Jadi bukan suatu kebenaran mutlak, ya, ya, karena Iya. mungkin sahabat-sahabat yang udah lebih senior daripada saya banyak. ya, Jadi mungkin bisa kalau apa yang saya sampaikan itu banyak kekurangan bisa Memberi memberi masukan. masukan bisa diluruskan. Karena Iya. saya lagi apa yang saya sampaikan itu apa yang saya alami. ya, Apa yang saya alami saya lakukan. ya. Ya, Nah. Mas, matur suwun. Terima kasih pengalamannya Mas Luhur bisa berbagi di channel kami yang baru seumur jagung ini, dan semoga Mas Luhur sukses ke depannya, diberi rezeki yang melimpah, Amin. barokah, halal thayyibah, Amin. dan untuk sobat Abimang semua diberi kesehatan juga, diberi rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.